Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini, kita memasuki masa Prapaskah 2025, pekan keempat. Dengan tema besar, kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin, bersama Keuskupan Agung Jakarta, di pekan keempat ini kita akan mendalami subtema, merencanakan aksi nyata, kepedulian kepada sesama. Mari kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 659. Sol, 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 do, re, mi, fa, sol. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain dalam sebuah relasi kasih. Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia memberi teladan dalam menjalin relasi persahabatan terbuka kepada semua orang. Mengasihi saudara di sini tidak hanya sebatas sekeluarga maupun seiman, melainkan mengasihi semua orang adalah sebagai sesama, sebagai ciptaan Allah yang membawa rupa dan gambar Allah, seperti yang nampak dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 dan 27. Setelah melihat dengan mata hati permasalahan yang ada di sekitar kita, dan melihat segala rintangan dan tantangan yang kita hadapi, refleksi terakhir kita di masa Prapaskah ini adalah
mengambil keputusan untuk mengambil langkah konkret. Dalam surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 26 dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tekun beribadah dan berdoa, namun tidak mewujudkan imannya dengan mengasihi saudara-saudari kita yang sedang menderita, bagaikan gong yang bergemerincing. Dalam pertemuan 4, sebagai komunitas dan lingkungan, kita didorong untuk memulai langkah nyata, berbela rasa kepada sesama dalam gerakan kepedulian transformatif. Mari kita hening sejenak, kita mengundang kehadiran Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas segala karunia-Mu dalam hidup kami. Kami mohon, mampukanlah kami memiliki kepedulian pada sesama yang membutuhkan dan dapat membuat keputusan yang cermat dengan tindakan nyata. Biarlah tindakan ini menjadi wujud pertobatan kami, pertobatan yang memulihkan keadaan kami dan seluruh alam ciptaan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, mari kita menyimak dan mendengarkan bersama Sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Namun, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda membaca kembali secara pribadi di dalam hati perikop Injil Lukas bab 10 ayat 29 sampai dengan 37 tersebut.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus, memperlihatkan suatu masalah yang diderita oleh seseorang yang dirampok, dianiaya, dan ditinggalkan sampai setengah mati. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang penuh belas kasih, melihat penderitaan yang dialami orang tersebut, apakah kita hanya bisa melihat saja, melewatinya dari seberang jalan tanpa melakukan tindakan apapun, seolah-olah kita tidak memiliki kepedulian kepada sesama, seperti yang dilakukan oleh imam dan orang Lewi tersebut? Ataukah kita seperti orang Samaria yang tergerak oleh belas kasihan, melihat, mencermati, melakukan tindakan nyata dengan tulus? Tindakan orang Samaria sungguh memberikan apa yang dibutuhkan sampai si penderita itu benar-benar pulih. Pernahkah terpikirkan seandainya kita yang menjadi si penderita? Pemahaman siapakah sesamaku manusia adalah tindakan bela rasa yang membangun hubungan persahabatan, membantu dengan tulus dan tuntas, bertindak tanpa diskriminatif dalam berinteraksi dengan orang lain sebagaimana dicontohkan oleh orang Samaria. Nah, untuk lebih mendalami semangat orang Samaria yang baik hati itu, mari kita menyimak kisah inspiratif berikut ini. Tuhan, mau apa dengan hidupku? Mengapa hatiku selalu merasa resah ketika melihat orang menderita? Pertanyaan itulah yang terus-menerus menggelitik hidup seorang Romo Joseph. Bermula dari kunjungan rutinnya kepada para pasien kanker di beberapa rumah sakit, Romo Jo, panggilan akrabnya, bermimpi untuk mendirikan rumah singgah bagi para pasien kanker yang berobat di RSCM Jakarta Pusat. Mencari tempat tinggal sementara di Jakarta bukanlah perkara sederhana. Meski pengobatan mereka sudah dibantu oleh program BPJS, namun biaya, jarak dari rumah sakit, kemacetan kota Jakarta, pengeluaran harian untuk makan dan transportasi seolah menjadi keresahan serius bagi setiap keluarga sederhana yang berasal dari daerah. Air mata selalu hadir setiap mereka bercerita tentang perjuangan mereka. Belum lagi situasi keluarga mereka yang sakit yang belum pasti keadaannya. Perjumpaan Romo Jo dengan keluarga pasien inilah yang mendorongnya membentuk sebuah komunitas, Rumah Teduh Suryo, di daerah Senen, Jakarta Pusat. Di tengah kesibukannya sebagai pastor dan pengajar kitab suci, Romo Jo dibantu oleh pribadi-pribadi istimewa yang punya pengalaman dan keprihatinan yang sama. Hampir semua pasien dan keluarga yang tinggal di Rumah Teduh Suryo beragama Muslim. Tetapi perbedaan bukan penghalang dan penghambat. Semangat memanusiakan manusia menjadi dasar pelayanan Rumah Teduh Suryo. Komunitas ini bukan hanya berhenti dengan menyediakan gedung yang layak saja, tetapi menghadirkan wajah Allah yang penuh belas kasih dalam setiap pelayanannya. Rumah Teduh Suryo bukan tentang pelayanan seorang Romo Joseph bersama teman-temannya, tetapi juga tentang wujud kasih Allah di tengah dunia.
Harapannya, Rumah Teduh Suryo ini bisa bertambah ke depannya, menginspirasi umat beriman, berbela rasa, bergerak dengan semangat kasih persaudaraan lintas batas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, sebagai implementasi pastoral, ada 3 tingkat gerakan kepedulian yang dapat kita lakukan. Pertama, gerakan kepedulian karitatif, yaitu kunjungan sosial ke panti-panti sosial atau keluarga yang kekurangan, dan memberikan bantuan berupa dana atau material yang dibutuhkan. Kedua, gerakan kepedulian transformatif, yaitu melalui proses analisis sosial, kita melakukan suatu aksi nyata untuk menolong sesama terbebaskan dari kesulitannya dengan menyelesaikan akar masalah untuk membangun kehidupan baru yang lebih cerah dan penuh harapan. Ketiga, gerakan kepedulian advokatif, yaitu membela sesama yang mengalami ketidakadilan atau kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang tidak adil. Komunitas dan lingkungan diharapkan selama masa Prapaskah, khususnya pada pertemuan-pertemuan APP, merancang gerakan kepedulian pada tingkat transformatif. Gerakan yang dilakukan harus SMART atau singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound. Program kita harus realistis, terukur, dapat sungguh dicapai, sesuai kebutuhan, dan memiliki batas waktu yang jelas untuk diwujudkan. Sekarang, mari kita berdiskusi bersama untuk menentukan gerakan kepedulian transformatif yang akan dilakukan. Topik-topik yang akan kita bicarakan, pertama, kepada siapa gerakan ini ditujukan? Kedua, apa target atau sejauh mana bantuan yang ingin diberikan oleh gerakan ini? Ketiga, bagaimana tahap-tahap gerakan ini? Keempat, apa nama gerakan kita? Kelima, siapa yang terlibat sebagai panitia pelaksana? Keenam, di mana lokasi pelaksanaannya? Ketujuh, kapan pelaksanaannya? Kedelapan, kebutuhannya apa saja atau berapa anggarannya? Kesembilan, bagaimana melibatkan partisipasi setiap umat lingkungan? Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda melaksanakan pendalaman APP ini secara pribadi, silahkan menuliskan rencana gerakan kepedulian transformatif yang akan dilakukan pada selembar kertas atau buku harian pribadi. Jeda video ini apabila membutuhkan waktu yang lebih leluasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, mari kita masuk kembali ke dalam keheningan. Kita persembahkan doa syukur dan permohonan kita kepada Allah, Sang Sumber Cinta Kasih. Bagi gereja di seluruh dunia, Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga gereja semakin menjadi tanda kasih-Mu bagi dunia, khususnya bagi mereka yang kecil, lemah,
miskin dan tersingkir. Mampukanlah kami semua untuk menjadi pelayan kasih yang nyata bagi sesama. Marilah kita mohon. Jadikanlah kami pembawa kasih-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin kami agar mereka memiliki hati yang peka terhadap penderitaan rakyat, terutama mereka yang miskin dan tertindas. Semoga mereka menjalankan tugasnya dengan keadilan dan belas kasih. Marilah kita mohon. Jadikanlah kami pembawa kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam ibadat ini, Tuhan yang penuh kasih, bukalah hati kami agar semakin peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Mampukanlah kami untuk tidak hanya berbelas kasih dalam kata, tetapi juga dalam perbuatan nyata. Semoga kami berani dengan penuh setia dan komitmen melaksanakan gerakan kepedulian transformatif yang telah direncanakan, sehingga membawa sukacita bagi saudara-saudari kami. Marilah kita mohon. Jadikanlah kami pembawa kasih-Mu ya Tuhan. Marilah kita persatukan doa syukur dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Selanjutnya, marilah kita mohon penyertaan Bunda Maria dengan bersama-sama mengucapkan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Refleksi penutup dari seruan apostolik Evangelii Gaudium 49. Saya lebih menyukai gereja yang memar dan kotor karena telah keluar ke jalan-jalan, daripada gereja yang sakit karena menutup diri dari nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kasih-Mu menemani refleksi kami selama masa Prapaskah ini. Biarlah pertobatan kami menjadi pertobatan yang sungguh menghasilkan buah-buah kebaikan. Semoga gerakan kepedulian dan aksi nyata kami dapat terwujud sehingga dapat dirasakan oleh sesama ciptaan Allah tanpa memandang etnis, ras, agama, budaya, dan perbedaan sosial lainnya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir dan keluarga kita, serta orang yang kita doakan, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda sekalian,
Dengan demikian, pertemuan APP yang keempat ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam belas kasih dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita akhiri dengan menyanyikan lagu penutup dari Puji Syukur nomor 695. Sol, do, re, mi, re, do, sol. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Wartakan ke seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat sucimu masuk dalam himpunan kawanan dombamu. Aku percaya sabdamu yang meyakinkan daku. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda dalam rangkaian pendalaman APP 2025 ini. Sampai jumpa dalam pertemuan pendalaman iman yang lainnya.